wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ibtisamah, BP 1910213037. Perkenalkan, nama saya Azikra Hakim dengan nomor BP 1910211047. Perkenalkan, saya Andini Faira dengan nomor BP 1910211009. Saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan nomor BP 19102124. Saya Adila Putri, BP 1910213036. Saya Miftah Fadilah, BP 1910212026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proses respirasi pada tumbuhan dan juga pembagian dari proses respirasi pada tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu pengertiannya. Respirasi pada tumbuhan adalah proses reaksi katabolisme yang memecah molekul gula menjadi molekul anorganik, yaitunya CO2 dan H2O. Respirasi juga bisa diartikan sebagai proses penyerapan molekul O2 yang terdapat di udara untuk menghasilkan CO2 dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk nantinya berkembang. Respirasi itu kebalikan dari fotosintesis. Nah, respirasi ini terjadi pada stomata atau mulut daun. Untuk pembagian respirasi itu ada dua, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu proses respirasi yang memerlukan oksigen dari udara untuk mendapatkan energi. Pemecahan karbohidrat tergantung pada O2. Respirasi ini terjadi seumur hidup dan sintesisnya adalah CO2 dan H2O. Untuk respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen untuk memecah rantai karbohidrat. Respirasi ini hanya sementara pada tumbuhan dan sintesisnya berupa alkohol dan CO2. Respirasi ini menghasilkan ATP atau energi lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai perbedaan dari reaksi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob terjadi pada mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi pada sitoplasma. Menggunakan oksigen, respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen dalam pemecahan glukosa, sedangkan respirasi aerob membutuhkan oksigen dalam pemecahan glukosa. Selanjutnya, hasil yang diperoleh. Respirasi aerob menghasilkan 36 ATP, sedangkan respirasi anaerobnya menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, produk oksigen yang dihasilkan. Respirasi anaerob menghasilkan sebagai jenis asam, sedangkan respirasi aerob menghasilkan H2O atau air. Selanjutnya, tahap yang dilalui. Respirasi aerob menghasilkan melalui 4 tahap, yaitu glukolisis, DO, siklus Krebs, dan fase elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya memiliki satu tahapan, yaitu glikolisis. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh Faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, adapun seperti yang pertama faktor protoplasmik dan yang kedua faktor konsentrasi substrat yang ada pada respirasi. Artinya, di mana substrat respirasi sangat bergantung pada tersedianya substrat, terutama karbohidrat dalam bentuk amilum dan glukosa. Dan pada tumbuhan yang persediaan substrat ataupun karbohidratnya rendah, maka respirasi pun turut rendah. Untuk faktor eksternal, yang pertama temperatur. Pada suhu 0 derajat Celcius, maka respirasi akan berjalan sangat rendah. Sebaliknya, apabila suhu sampai 35 derajat atau 45 derajat akan meningkatkan proses respirasi. Selanjutnya, cahaya. Konsentrasi oksigen di udara, di mana bila oksigen konsentrasinya dinaikkan, maka respirasi aerob akan berjalan lebih cepat. Sebaliknya, respirasi anaerob akan berhenti. Dan selanjutnya adalah ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, serta luka pada organ tubuh. Maksud
mekanik. Bila daun digoyang-goyang akan menunjukkan respirasi akan berjalan lebih cepat atau kenaikan respirasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya tentang jenis-jenis respirasi. Jadi respirasi itu ada dua jenis. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Jadi saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah suatu proses reaksi pemecahan senyawa glukosa yang prosesnya memerlukan oksigen. Ingat, memerlukan oksigen, di mana reaksinya dapat digambarkan seperti ini. C6H12O6 plus 6 molekul O2 akan menghasilkan 6 molekul CO2 plus 6 molekul H2O dan akan menghasilkan juga 38 ATP. Pada respirasi aerob ini terdapat 4 tahapan prosesnya untuk menghasilkan produk tersebut, yaitu yang pertama proses glikolisis. Proses glikolisis adalah suatu tahapan proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat, yang dimana akan menghasilkan 2 CO2, 2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian, asam pirufat tersebut akan diubah pada proses dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 NADH. Selanjutnya, pada siklus Krebs, terjadi reaksi penyatuan antara CoA dengan asam oksasetat sehingga akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, CO2, dan 2 ATP. NADH dan FADH2 akan bereaksi reduksi atau oksidasi pada transfer elektron, maka akan didapatkan 34 ATP dan 6 H2O, sehingga hasil akhirnya akan diperoleh sebanyak 38 ATP, 6 molekul H2O, dan 6 molekul CO2 pada setiap tahapan-tahapan tersebut pada proses respirasi aerob. Selanjutnya, menjelaskan tahap-tahap respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan suatu proses katabolisme yang tidak membutuhkan materi oksigen bebas dalam penerimaan atau nitrogen terakhir, tetapi dilakukan oleh senyawa lain seperti asam laktat dan etanol. Pada respirasi anaerob terjadi beberapa tahap, meliputi yang pertama tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa diubah menjadi atau diuraikan menjadi asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Yang kedua, pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Dan yang ketiga yaitu asetil elektron yang tidak dilakukan oleh oksigen tetapi dilakukan oleh senyawa lain, dan sudah dijelaskan sebelumnya yang dilakukan oleh senyawa asam laktat dan etanol. Mekanisme respirasi anaerob terjadi 3. Yang pertama, fermentasi etanol. Fermentasi merupakan proses produksi yang terjadi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula merupakan produk utama dalam proses fermentasi, dan beberapa hasil fermentasi seperti asam laktat, etanol, dan hidrogen. Fermentasi umumnya terjadi pada tumbuhan, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi etanol. Pada fermentasi etanol, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Sama pada tahapan glikolisis yang telah menghasilkan asam pirufat, kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua, fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur. Sama dengan tahapan respirasi aerob, yaitu pada proses glikolisis. Organisme ini mengubah glukosa pada proses fermentasi menghasilkan alkohol atau etanol. Setelah menghasilkan asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase, dan terjadi degradasi NADH yang menghasilkan NAD+ serta membebaskan energi atau kalor. Yang ketiga yaitu fermentasi asam laktat. Proses
menyebabkan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena kurangnya ketersediaan oksigen, maka asam pirufat mengalami degradasi molekul dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dihidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi atau kalor dan asam laktat. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu titrasi. Titrasi adalah suatu metode kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan tertentu. Caranya yaitu dengan memasukkan larutan ke dalam larutan lainnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Jenis-jenis titrasi yang pertama ada titrasi redoks, yaitu titrasi yang menggunakan reaksi redoks. Yang kedua ada titrasi komplikasi, yaitu titrasi yang menggunakan reaksi kompleks maupun pembentukan ion kompleks. Yang ketiga ada titrasi asam basa, yaitu titrasi yang mengacu kepada metode analisis kualitatif. Yang keempat ada titrasi argometri, yaitu titrasi yang menggunakan reaksi pengendapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.